Halo sobat titik koma. Di sini kita percaya bahwa hidup itu bukan soal titik akhir, tapi soal jeda-jeda yang membentuk makna. Terima kasih karena udah menyempatkan hadir. Mungkin ini bukan kebetulan, tapi bagian dari cerita yang harus kamu dengar hari ini. Bro, kadang hidup tuh kayak nahan napas lama banget dan gak semua orang ngerti kenapa kita capek. Tapi di ruang kecil ini, kita sama-sama punya lelah yang gak pernah kita ceritain. Dan gue bersyukur lu mau buka telinga dan mungkin buka hati. Bro, sebelum kita meluncur lebih dalam, gua maunya ngingetin dulu perjalanan kita selama ini. Kita udah ngebilang ngobrol dari berbagai sudut pandang soal onani. Mulai dari kenapa topik ini sebenarnya wajar dan manusiawi, gimana otak kita kerja pas kita ngalamin hal ini, sampai bagaimana hormon dan perasaan kita turut main peran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapin kopi atau teh, duduk santai karena obrolan kali ini bakal penuh energi positif dan harapan buat kita semua. Kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana kita keluar dari jeratan lingkaran setan ini, bagaimana kita bisa jalanin hidup manusiawi tapi tetap pegang aturan main, terutama dari sisi hukum agama dan solusi jalan pulang yang nggak bikin lu stres. Bro, kita hidup di masyarakat yang punya aturan, nggak tertulis soal apa yang boleh dibicarain dan apa yang harus ditutup-tutupi. Onani, walaupun sesuatu yang sangat pribadi, sering jadi topik terlarang yang bikin orang merasa malu, bahkan kalau cuma kepikiran. Norma sosial itu kayak filter yang bikin kita belajar, ini boleh, itu nggak boleh. Nah, onani sering masuk kategori nggak boleh, bahkan dianggap aib yang harus ditutupi rapat-rapat. Stigma ini bisa jadi kayak bayang-bayang yang selalu nempel di kepala orang yang pernah ngalamin onani. Ada yang bilang, kamu kurang iman, kamu nggak kuat iman, atau malah dianggap orang kotor. Padahal bro, stigma itu datang dari ketidaktahuan dan ketakutan sosial. Masyarakat lebih suka ngasih label negatif daripada bantu orang buat paham dan memperbaiki diri. Nggak cuma dari orang tua atau lingkungan keluarga, tekanan ini juga datang dari teman sebaya dan media. Kadang media sosial bikin kita merasa sendirian dan berbeda karena banyak konten yang bikin topik ini makin sensitif. Di tongkrongan kadang malah jadi bahan ejekan atau guyonan yang bikin orang makin malu buat cerita jujur. Kalau terus-terusan lo ngerasa dihakimi atau dipermalukan, yang terjadi bisa fatal. Rasa rendah diri, isolasi sosial, bahkan depresi. Ini bahaya banget buat kesehatan mental lo bro. Karena tiap manusia butuh diterima dan dimengerti, bukan dijauhin atau disalahin terus-menerus. Kalau lo mau maju, lo harus mulai dari diri sendiri dulu. Kita perlu buka ruang diskusi yang sehat dan tanpa judgement, paham bahwa onani itu manusiawi, tapi harus dikendalikan, bantu teman yang struggle tanpa nyinyir atau ngasih label, cari sumber ilmu yang benar dan seimbang. Dengan begitu, stigma perlahan bisa kita runtuhkan dan kita bisa jadi generasi yang lebih paham dan peduli satu sama lain. Bro, kadang memang berat buat ngobrolin hal-hal kayak gini. Tapi percaya deh, makin sering kita buka obrolan, makin mudah kita lepas dari beban aib dan rasa malu yang enggak perlu. Santai bro, kita hadapin semua ini bareng-bareng. Lo nggak sendirian, gua paham banget bro. Topik onani ini seringkali bikin kita ngerasa malu, bersalah, dan kayak ada beban berat di dada yang nggak bisa diomongin sama siapapun. Bahkan kadang kita merasa dosa yang begitu besar sampai nggak bisa diampuni. Tapi bro, gue mau bilang itu semua perasaan yang manusiawi banget. Kamu nggak sendirian ngerasain itu. Banyak banget orang yang ngalamin hal sama, cuma mereka nggak berani cerita. Kita semua punya pergulatan masing-masing. Dan hal kayak onani itu memang termasuk yang sering banget disembunyiin. Makanya gue di sini buat bilang, nggak apa-apa kamu ngerasa begitu. Tapi jangan biarin perasaan itu malah bikin lo makin terpuruk. Bro, gue nggak cuma ngomong teori doang. Banyak orang yang awalnya merasa struggle berat sama onani. Bahkan sampai ngerasa hopeless, tapi akhirnya mereka bisa nemuin jalan yang damai dan bikin mereka move on. Salah satu kuncinya bukan langsung berhenti total dan ngarep sempurna, tapi proses perlahan.
sabar sama diri sendiri, terus belajar buat ngerti kenapa kita bisa terjebak di kebiasaan itu, dan yang paling penting tetap berusaha. Ada cerita temen gua yang dulu sering ngerasa down gara-gara kebiasaan onani yang susah dihilangin. Tapi lama-lama dia mulai rajin olahraga, ikut komunitas yang suportif, dan ngelakuin ibadah dengan lebih konsisten. Gak instan bro, tapi perlahan dia ngerasa jauh lebih baik dan gak ngerasa bersalah terus. Nah, buat lo yang mungkin sekarang lagi jatuh, lagi struggle, atau bahkan udah bosen sama diri sendiri, gua mau ngingetin satu hal penting. Allah kasih kita kesempatan baru tiap hari. Setiap pagi adalah halaman baru buat kita tulis cerita kita. Nggak usah buru-buru. Satu langkah kecil hari ini lebih berarti daripada 1000 penyesalan kemarin. Kalau lu jatuh lagi, jangan langsung nyerah. Anggap aja itu bagian dari proses buat lu jadi lebih kuat. Biar perjalanan kamu buat move on dari kebiasaan onani nggak berat, gue punya beberapa tips yang mungkin bisa lu coba. Pertama, buat lingkungan yang suportif. Cari teman yang bisa ngerti dan dukung kamu. Kadang kita butuh orang lain buat ingetin kita kalau kita lagi lemah. Kedua, isi waktu dengan aktivitas positif. Olahraga, belajar, ngulik hobi baru, atau ibadah, otak kita harus sibuk, jangan dikasih kesempatan buat mikir jahat. Ketiga, jangan ragu minta bantuan. Kadang ngomong sama orang yang paham atau profesional, itu malah bikin lega dan nemuin solusi baru. Keempat, perkuat iman dan hati. Rajin doa, introspeksi, dan minta pertolongan Allah. Karena selain usaha, kita juga butuh kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Pesan terakhir dari gua bro, ada satu tempat bro yang gak pernah nutup pintu buat lo. Gak peduli lo lagi jatuh, lagi salah, lagi kecewa, atau lagi gak ngerti diri sendiri. Tempat itu hadapan Tuhan lo sendiri. Di sana lo boleh marah, boleh nangis, boleh cerita, bahkan cuma diem sambil ngeluh dalam hati. Karena Tuhan gak butuh lo jadi sempurna, Tuhan cuma pengen lo jujur. Doa itu nggak harus indah bro, kadang cuma kalimat, ya Allah gue capek banget, dan itu udah cukup, itu doa, dan itu didengar. Kadang lo lupa zikir, lupa salat, lupa sujud, tapi Tuhan nggak pernah lupa narik lo balik, pelan, sabar, lewat cara yang lo nggak nyangka, termasuk lewat rasa kosong yang nggak lo ngerti. Bisa jadi itu bukan lo yang jauh dari Tuhan, tapi Tuhan yang lagi nyamperin lo. Lewat sepi, lewat lelah, lewat rasa nggak kuat. Surga itu bukan mimpi yang jauh. Surga itu janji buat orang-orang yang masih mau jalan, walau pelan, walau sambil nahan sakit, asal tetap bawa nama Allah di dadanya. Jadi kalau lo belum nemu jawabannya, nggak apa-apa. Pasrah itu bukan nyerah. Pasrah itu bilang, gua percaya, walau sekarang gelap, lo tetap pegang tangan gua, ya Allah. Makasih banget ya bro, udah nemenin gua ngobrol dari awal sampai akhir. Gua harap obrolan ini bisa jadi sumber kekuatan buat lo yang lagi struggle, dan juga buat lo yang pengen lebih ngerti teman atau keluarga yang ngalamin hal sama. Gua pamit bro. Kalau lo ngerasa dapat manfaat, insight, atau sekadar ngerasa, ini gua banget. Jangan pelit. Tekan subscribe, bunyiin lonceng, dan tinggalin cerita lo di komen. Sederhana buat lo, tapi berarti banget buat gua. Biar obrolan kayak gini bisa terus lanjut sampai ketemu di cerita selanjutnya. Tetap kuat, tetap waras. Titik itu bukan akhir. Masih ada koma, cerita kamu belum selesai.